Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nuni di sini di konten serunya sepak bola nasional. Oke, konten serunya sepak bola nasional kali ini akan menghadirkan 3 poin untuk kalian semua sob. Poin-poin ini semoga bisa menghibur dan mencerahkan hari-hari kalian. Asik. Oke. Di pembahasan poin yang pertama yaitu gua mulai seneng nih dengan pelatih timnas U23, kita sebut aja Coach Vandenberg. Oke. Tentang statementnya kemarin dia belum lama berstatement tentang peraturan 11 pemain asing yang akan dipakai di Liga Indonesia, dan udah gue bahas di konten gue sebelumnya. Kalian bisa cek saja, kalian bisa tonton aja sob. Oke. Dan baru-baru ini dia juga mengecek tentang pertanyaan-pertanyaan tentang statement skuad dia di timnas U23 ini, khususnya untuk gelaran kompetisi Piala AFF. Oke. Dan banyak yang berkomentar, banyak yang bertanya gitu, gimana dengan Rafael Strijk, Marcelino, dan yang lainnya. Dia cukup tegas menanggapi persoalan pertanyaan tersebut sob. Oke. Menyangkut pertanyaan tersebut dia menjawab kurang lebihnya seperti ini. Masalah Marcelino dan Rafael Strijk, dia berada di timnas senior. Oke. Kurang lebihnya seperti itu, dan kita membutuhkan pemain-pemain yang bertalenta, berjiwa muda, yang lainnya. Ya itu emang ada yang gua tambahin juga, tidak sama plak ketiplak dengan perkataan Coach Vandenberg. Oke. Ya kalau kita tarik garis lurus tentang pernyataan tersebut, tentang kalimat tersebut, tentang persoalan tersebut, berarti pelatih ini emang bertujuan, mempunyai filosofi untuk membangun sebuah tim. Tidak melulu hal tersebut berkaitan dengan trofi, gelar juara, kemenangan. Oke. Pelatih ini serius membina dan membentuk karakter pemain muda, regenerasi pemain muda, supaya di timnas Indonesia ini mempunyai stok pemain yang matang, stok pemain yang berkualitas. Oke. Walaupun masalah hasil asal timnasnya bagus, kemungkinan besar statement pelatih ini juga mau menunjukkan seperti itu. Yang penting asal timnasnya bagus, hasil baik juga bisa mengikuti. Kita bisa melihat nanti dari pola skemanya, pola permainannya, pola taktikal, pola formasinya, dan segala macamnya. Apakah emang pelatih Coach Vandenberg ini cocok dengan timnas U23, cocok untuk membangun pemain-pemain, untuk membentuk pemain-pemain muda ini. Kita lihat aja. Yang penting gua suka mulai tertarik, mulai jatuh cinta dengan karakter Coach Vandenberg ini, dengan kepercayaan dirinya dan segala macamnya. Dan ya ditunggu debutnya di kompetisi Piala AFF U23 ini yang tinggal beberapa hari lagi. Semakin dekat. Semoga timnas Indonesia diberikan hasil yang terbaik. Oke sob. Untuk poin selanjutnya masih berkaitan dengan timnas U23. James Schraven ini gue pantau dari usia kelompok umur, dari timnas kelompok umur yang dibawanya. Sekarang kan James Schraven tergabung di skuad timnas U23 juga, terpilih juga di bawah Coach Vandenberg. Oke. Dan dia tadinya juga bermain di klub divisi Belanda. Dordrecht, gue takut salah nyebut seperti biasa. Tapi James Schraven ini belum lama diisukan keluar dan berselang beberapa hari dia
apa ya, menyetujui bergabung dengan tim Liga 1 dengan tim Super League Indonesia. Sekarang namanya udah bukan Liga 1, mesti dibiasakan nyebutnya. Ya James Rapen bergabung dengan Bali United. Kalau gua nggak salah dengan kontrak 3 tahun, selama 3 musim James Rapen akan dikontrak oleh Bali United. Dan ya apa ya, James Rapen ini ya dibilang target man masa depannya Indonesia. Gua suka banget, dia merupakan predator di dalam kotak penalti, tapi seharusnya biarkan dia bermain di luar negeri sana, biarkan dia menimba ilmu yang banyak di sana, biarkan dia mempertajam insting striker di kotak penaltinya di luar sana gitu. Kenapa harus bergabung dengan klub Liga 1 Bali United gitu? Dia masih muda, masih penuh gairah untuk bersaing gitu, untuk berkompetisi. Sangat sangat disayangkan sekali. Semoga bukan dia tidak menerima kebetahan, dia tidak betah untuk tampil nyaman di Liga 1, tentunya dengan bayaran yang akan lumayan tinggi nantinya yang akan dia dapat, apalagi kalau bisa tampil membuktikan bersama Bali United, pasti nilai kontraknya akan naik di guru kontrak yang wah gitu kalau di Liga 1 kan. Ya gue pengennya dia bisa kalau di kotak penalti dia positioningnya bagus, dia membuka ruangnya bagus, dia bisa menjadi pintu pembuka untuk rekan-rekannya, yaitu tembok yang bagus sebagai pemantul juga. Dia bisa balik badan gitu, jadi teringat kayak siapa ya, kayak kalau di kotak penalti tajam tuh di luar negeri bisa teringat seperti Inzaghi, bisa teringat seperti siapa lagi ya, Luca Toni, bisa teringat seperti siapa lagi ya, Zlatan Ibrahimovic. Ya emang masih jauh gitu, nggak bisa dibandingin apple to apple sob, cuman dari segi badan, postur dadanya yang lebar gitu, menjulang, lebar gitu, kekar gitu, bidang gitu. Aduh, dia kayaknya bagus banget kalau dibentuk menjadi striker target man berkelas gitu. Tapi ya rada nggak setuju gua datang ke Bali United gitu. Dia udah tertiup angin kencang, kena godaannya bermain di Liga Indonesia gitu. Apa dia kalah bersaing juga gitu kan? Cuman dia cepat-cepat bisa membuktikan bermain di Liga 1, bermain di Super League, bermain untuk bersama Bali United, dan habis itu terbang tinggi lagi lah, entah itu di liga yang lebih jauh maju, lebih berkembang di Liga Jepang atau Liga Korea atau manapun itu. Ya terbaik lah buat karir James Rapen, semoga bisa berkarir di luar lagi. Oke. Toh nantinya kan soalnya demi kebaikan timnas Indonesia juga ujung-ujungnya. Dan untuk poin yang terakhir, poin selanjutnya, yaitu Coach Indra Fafri yang kembali untuk menjadi direktur teknik timnas Indonesia, bola Indonesia, PSSI gitu, menunjuk Indra Safri kembali yaitu sebagai direktur teknik sementara ya sob ya. Kalau misalkan untuk direktur teknik yang benar-benar permanen inti, gua apa ya, rada nggak setuju juga sih sob gitu. Soalnya kan beberapa bulan lalu, soalnya kita udah pantau beberapa bulan ini gitu, PSSI sedang sibuk-sibuk mencari direktur teknik yang cocok untuk timnas Indonesia, bola Indonesia, untuk memajukan perkembangan liga juga, khususnya Liga Indonesia, Super League. Ya emang butuh benar-benar nama yang berkompeten, tidak asal tunjuk tapi nanti akhirnya nyesel, akhirnya dirugikan, akhirnya apa namanya, nggak berjalan dengan mulus, nggak berjalan dengan semestinya, akhirnya ada timbul kekecewaan. Ya emang penuh dengan pertimbangan, tetapi kalau untuk sementara, kalau untuk Coach Indra Safri
ya gue setuju-setuju aja asal tidak permanen menetap. Ya kan kita tahu sendiri Coach Indra Sapri juga kalau untuk pemain-pemain muda dia pernah berhasil untuk tim 19, U19, 2 kali berhasil pada zamannya Evan Dimas juga, terus pada zamannya yang baru-baru ini juara timnas U23 juga, dia pernah menangani timnas U20 juga. Ya emang udah ada ada karakter kuatnya lah untuk pemain-pemain muda. Ya untuk sementara ini ya nggak apa-apa lah dipegang Coach Indra Sapri. Semoga orang yang benar-benar tepat dan berkompeten dalam menjadi direktur teknik PSSI, menjadi direktur teknik timnas Indonesia dan bola Indonesia benar-benar akan segera muncul, akan segera ada. Oke sob, jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gua Nunu, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat sob apa? Jaga kesehatan kalian.